Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar satu sistem penting ya di tubuh hewan, yakni sistem saraf. Nah, di bagian pengantar kita akan menjelaskan bahwasanya sistem saraf ya itu adalah bagian dari sistem regulasi. Jadi sistem regulasi adalah sistem yang berperan mengatur kerja dari tubuh kita secara umum. Dia berperan mengatur kerja bahkan sistem-sistem yang lain. Dia berperan mengatur sistem pernafasan, mengatur sistem pencernaan, ya, mengatur sistem ekskresi, mengatur homeostasis tubuh secara umum dan seterusnya. Maka sistem regulasi ternyata dia dibangun oleh dua sistem juga, yakni sistem saraf dan sistem hormon. Cuman mereka bekerja dengan cara berbeda ya. Kadang mereka bekerja pada sistem yang sama ya, kadang mereka bekerja pada sistem berbeda. Nah, ada banyak perbedaan sebenarnya antara sistem saraf dan sistem hormon. Di sini kita cuma tuliskan sebagian kecilnya yang paling pokok apa gitu. Pertama, jadi sistem saraf sebagai bagian dari sistem regulasi ya. Sistem saraf itu tersusun atau terbangun oleh kelompok sel-sel saraf yang bisa kita bagi jadi dua kelompok. Ada kita sebut dengan istilah neuron, ada kita sebut dengan istilah sel neuroglia atau sel glia. Nah, intinya neuron inilah adalah tipe sel yang dia penyusun utama dari sistem saraf ya, yang berperan untuk mengantarkan sekaligus mengolah rangsangan yang datang ke sistem saraf. Sementara sel glia itu adalah tipe sel yang berperan untuk membantu neuron ini dari sisi strukturalnya maupun dari sisi fungsionalnya. Misalnya dari sisi strukturnya dia nanti akan melapisi ya atau membungkus struktur dari sel saraf. Kemudian secara fungsional yang kita maksud adalah dia berperan untuk membantu metabolisme dari sel neuron dengan cara menyediakan nutrisi untuk neuron itu sendiri. Nah, kalau sistem saraf terbangun atas dua tipe sel, sel neuron dan sel glia, maka sistem hormon itu tersusun atas kelompok sel yang membentuk istilahnya kelenjar, dan kelenjarnya kita sebut dengan istilah kelenjar endokrin ya, bukan kelenjar eksokrin. Kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang berperan menghasilkan hormon. Nah, sekelompok kelenjar inilah nanti yang dia umumnya ya menangkap rangsangan, kemudian dia menghasilkan hormon yang sesuai dengan rangsangan yang datang. Maka kalau sistem saraf ya, nanti kita akan lihat detailnya itu melakukan komunikasi ya atau menghantarkan rangsangan menggunakan dua cara kerja. Ada menggunakan nanti impuls listrik sepanjang sel saraf. Kemudian ketika berada di antara sel saraf yang satu dengan yang lain, kita sebut dengan istilah daerah sinapsis, itu mereka menggunakan zat kimia yang disebut dengan istilah neurotransmitter. Nah, adapun sistem hormon ya, ketika dia mau mengatur suatu bagian tubuh tertentu, maka dia menggunakan zat kimia yang kita kenal dengan istilah hormon. Gitu. Maka gambaran kecilnya yang sederhananya, semisal teman-teman nih pengen menggerakkan tangan begitu ya, maka nanti pusatnya dari otak gitu ya, di bagian otak besar itu ada namanya pusat gerak motorik. Nanti dari sistem saraf pusat dari otak itu nanti akan memberikan perintah ke tangan kita untuk bergerak dengan cara apa nanti ya, dari kepala kita tuh bayangin ada sel saraf atau neuron
yang kemudian mengantarkan rangsangan dari kepala ke dari otak ke tangan, ya, menggunakan impuls listrik dan neurotransmitter ini, ya, sehingga kemudian nanti kita bisa menggerakkan tangan gitu. Nah, itu contoh kecil untuk yang saraf. Sementara untuk sistem hormon dia menggunakan hormon, ya, sesuai namanya. Misalnya paling mudahnya apa namanya? Di antaranya di kepala teman-teman ya, mungkin yang perempuan ya, yang cewek itu menghasilkan hormon namanya prolaktin, ya. Ketika masa menyusui nanti prolaktin ini akan dihasilkan oleh bagian otak. Apa tujuannya? Nanti otak itu ingin memberikan perintah ke kelenjar payudara, kelenjar mama dari perempuan untuk menghasilkan ASI, untuk mensintesis ASI. Bagaimana caranya otaknya perempuan memerintahkan payudaranya atau kelenjar mamanya menghasilkan ASI, maka dia kirim surat. Dia kirim surat dari otak, dari kepala menuju ke payudara. Suratnya dalam bentuk apa? Hormon. Ya, hormon itu adalah surat perintah ya, dari otak menuju ke kelenjar atau menuju ke organ tertentu gitu. Sehingga kalau sistem hormon atau sistem endokrin menggunakan hormon, kalau sistem saraf cara kerja menggunakan impuls listrik dan neurotransmitter. Ya, setelah kita mempelajari di bagian pengantar ya, gambaran besar tentang sistem saraf ya, dan cara kerjanya serta perbedaannya dengan sistem hormon, maka dengan segera kita akan mempelajari lebih detail komponen utama dari sistem saraf, yaitu neuron atau sel saraf. Nah, neuron itu adalah tipe sel yang sangat-sangat terdiferensiasi seperti halnya sel otak, maka dia cukup berbeda dengan tipe sel yang lain, teman-teman. Ya, jadi secara umum sel itu punya membran sel, punya sitoplasma, punya nukleus, dan organel-organel yang lain. Nah, ini coba teman-teman lihat gambarnya. Semisal ini adalah induk sel saraf yang kemudian dia mengalami diferensiasi, pendewasaan membentuk sel saraf, maka kemudian muncul darinya itu ada penjuluran-penjuluran pendek atau serabut-serabut pendek yang teman-teman sebut dengan istilah dendrit. Jadi biasanya dendrit itu ya jumlahnya banyak, teman. Jadi ada penjuluran-penjuluran pendek gini. Ini apa namanya? Dendrit ya. Nah, kemudian nanti selain penjuluran pendek ini ada penjuluran atau istilahnya serabut yang dia panjang begitu. Misalnya ini kita gambar nih. Ini jumlahnya biasanya lebih sedikit ya. Biasanya satu gitu. Udah dia ada ujungnya nih. Nah, bagian ini teman-teman sebut dengan istilah apa? Akson gitu. Maka neuron itu tersusun atas berapa? 3 bagian ya. Bagian yang pertama ya, itu ada namanya tadi penjuluran pendek atau serabut pendek yang teman-teman sebut dengan istilah apa? Ini teman-teman sebut dengan istilah dendrit. Ini dendrit. Dendrit. Kemudian ada bagian yang ada nukleusnya ini. Bagian yang ada nukleusnya ini, yang ada sitoplasmanya, kita sebut dengan istilah badan sel. Ya. Itu bagian kedua. Kemudian bagian ketiga
yang serabut panjang ini dari pangkal sana sampai ujung sini ya. Ini kita sebut dengan istilah apa? Akson. Maka neuron itu tersusun atas 3 bagian. Ada bagian dendrit, badan sel, ya, kemudian akson. Nah, lebih detail, akson kita bisa bagi-bagi lagi. Jadi di akson itu ada bagian nanti yang membungkus serabutnya ini. Ada terbungkus ya. Ini. Ada bagian yang terbuka. Yang tidak terbungkus maksudnya. Nah, pembungkusnya ini teman-teman sebut dengan istilah selubung mielin. Ini ya. Teman-teman sebut dengan istilah apa? Selubung mielin. Ini nama orang yang menemukan strukturnya ya. Disebut mielin. Kemudian bagian yang tidak terbungkus itu teman-teman sebut dengan istilah nodus Ranvier. Nah. Kemudian yang terakhir, jadi akson ada 3 bagian ya. Ada nodus Ranviernya, ada selubung mielinnya, kemudian ada bagian ujung dari akson. Kita sebut dengan istilah terminal akson. Nah, gitu. Maka teman bisa membayangkan ya, rangsangan datang ke saraf ini, neuron ini, ya, nanti rangsangan itu pertama ditangkap sama dendrit. Jadi dari dendrit ya. Kemudian nanti dari dendrit dia masuk ke badan sel ya. Setelah diolah di badan sel, dia akan bergerak ke akson. Dia akan bergerak sepanjang akson ini. Kemudian sampai nanti akhirnya tiba di ujung akson. Jadi urut-urutannya seperti itu teman-teman ya. Berakhir di terminal akson, nanti bertemu dengan neuron yang lain atau bertemu dengan otot atau kelenjar. Nah, itulah kurang lebih ya struktur dasar dari neuron. Berikutnya adalah kita akan coba melihat bagaimana proses perjalanan rangsangan yang datang ke sistem saraf yang kemudian akan diolah dan selanjutnya akan memberikan yang namanya tanggapan atau efek. Sekaligus di bagian ini kita akan melihat bahwasanya ya neuron berdasarkan perannya itu ada 3 macam teman-teman. Ya pertama, ketika ada rangsangan datang dari luar ya, bisa jadi rangsangannya dari dalam tubuh, dari internal, bisa jadi dari luar. Contoh rangsangan dari luar ada apa? Cahaya gitu. Ada cahaya, ada suara ya. Kemudian ada suhu dan yang lainnya. Yang kemudian akan ditangkap oleh reseptor. Nah, reseptor di sini dia berupa terutama adalah indera, sistem indera. Maka ada cahaya datang, ditangkap oleh sistem indera, yang kemudian diteruskan oleh suatu neuron yang berperan mengantarkannya ke mana? Ke otak dan sumsum tulang belakang sebagai bagian dari sistem saraf pusat namanya. Gitu. Apa nama neuron, apa jenis neuron yang berperan dalam hal ini? Maka karena dia berperan menangkap rangsangan yang asalnya dari indera, sensor,
Maka disebutlah dia dengan istilah apa? Neuron sensorik. Sensorik. Ya, betul. Kemudian, setelah neuron sensorik mengantarkan rangsangan itu ke sistem saraf pusat atau ya mencakup otak dan sun-sun tulang belakang, setelah diolah di sana, maka nanti rangsangan itu harus segera dibawa ke efektor. Apa itu, teman-teman? Maka neuron yang berperan mengantarkan rangsangan menuju ke efektor itu disebut dengan istilah neuron motorik. Kemudian ya, efektornya itu akan memberikan efek dan efeknya tergantung rangsangan tadi ya, dan proses pengolahannya di otak gitu atau di sistem saraf pusat. Maka efektornya itu ada dua jenisnya, dia bisa berupa otot, bisa berupa kelenjar. Gitu. Sehingga nanti ya ini efektor akan menghasilkan tanggapan atau efek. Tulisnya efek aja yang ringkas ya. Efek. Maka tadi kita sebutkan bahwa neuron itu ada 3 jenisnya. Ini baru kita tulis 2, neuron sensorik dan neuron motorik. Tipe neuron yang ketiga itu terletak di sistem saraf pusat. Maka kita sebut dia dengan istilah neuron konektor gitu. Karena dia menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik. Ini tipe neuron yang ketiga. Maka otak kita dan sun-sun tulang belakang kita itu mengandung neuron-neuron. Dia berupa neuron-neuron. Dan neuronnya kita sebut dengan istilah neuron konektor dari sisi fungsi ya. Yaitu penghubung antara neuron sensorik dan motorik. Maka neuron sensorik berperan untuk mengantarkan rangsangan dari reseptor ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat berisi neuron konektor. Maka neuron konektor berperan untuk menghantarkan rangsangan dari neuron sensorik ke motorik. Sebaliknya yang terakhir neuron motorik berperan mengantarkan rangsangan dari otak dan sun-sun tulang belakang menuju ke efektor berupa otot atau kelenjar gitu. Maka itulah kurang lebih berapa? 3 jenis neuron dan proses pengantaran apa? Rangsangan, teman-teman. Ya. Maka ambil contoh mudah ya. Ambil contoh mudah. Kita ambil contoh cepat-cepat ya. Misalnya di depan teman-teman itu ada papan tulis, whiteboard gitu. Terus saya kemudian berada di depan teman-teman juga, saya tanya, ini warnanya apa gitu. Maka datang rangsangan ya. Jadi pantulan cahaya ya, yang datang ke papan tulis, kemudian pigmen yang ada di sana akan memantulkan cahaya, sebagian cahaya itu atau mungkin semuanya, kemudian akan ditangkap oleh reseptor yang ada di tubuh teman-teman. Siapa itu? Ya indera mata gitu ya. Maka bayangin tuh cahaya datang ke mata teman-teman, kemudian diantarkan oleh neuron sensorik kemana? Ke sistem saraf pusat. Diolah di otaknya, ya, di sistem saraf pusat, di sana ada memori tentang warna dan seterusnya. Kemudian datang setelah teman-teman olah di otak, nanti diantarkan rangsangan itu oleh neuron motorik ke efektornya teman-teman. Bisa otot, bisa kelenjar gitu. Apa contohnya kalau otot ya, semisalnya apa namanya, otot yang ada di mana nih? Di mulut ya. Nanti teman-teman akan jawab ya, warna putih gitu. Jawab warna putih gitu. Maka efektornya berupa otot otot lurik ya, yang sifatnya sadar. Efeknya teman-teman ngomong gitu kan, ngasih efeknya begitu. Tanggapannya seperti itu. Bagaimana dengan kelenjar? Nah, otot itu sendiri kan 3 macam ya, ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Nah, kalau otot lurik ya dia satu-satunya yang sifatnya sadar, kayak tadi teman-teman ngomong putih gitu.
Bagaimana dengan yang lain contohnya? Ya, semisal teman-teman saya tanya tadi seperti itu, nah ternyata teman-teman fobia sama warna putih gitu ya. Ada juga orang fobia warna putih ya, misal saja gitu. Semisal teman-teman fobia warna putih, maka nanti rangsangan datang ke kepala teman-teman, ke otak gitu tadi ya. Kemudian diolah di sana, teman-teman ada fobia udah tertanam di memorinya, kemudian nanti neuron motorik akan membawa rangsangan tadi ke efektor tertentu. Misalnya apa? Ke kelenjar adrenal misalnya. Maka nanti kelenjar adrenal teman-teman akan menghasilkan hormon adrenalin ya. Sekaligus nanti akan memicu peningkatan kerja dari otot jantung gitu. Sehingga jantung teman-teman berdegup kencang tuh ya. Begitu juga mungkin dia ke sistem pernafasan gitu. Sehingga nanti pernafasan teman-teman tambah meningkat. Teman-teman jadi ngos-ngosan ya. Dan seterusnya. Sehingga ngasilin efek yang mungkin beragam ya, tergantung hasil pengolahan yang ada di mana? Di otak teman-teman. Gitu. Maka itulah ya, maksud kita proses perjalanan rangsangan intinya melibatkan apa? 3 macam neuron, yaitu neuron sensorik, neuron konektor, kemudian ada neuron motorik. Oke, pembahasan berikutnya adalah bagaimana impuls listrik atau istilahnya potensial aksi itu bisa berjalan sepanjang neuron atau sel saraf. Maka teman-teman bisa lihat ya gambar yang sudah kita susun. Ini maksud kita ini ada akson. Jadi setelah ada badan sel ada akson nih. Nah, dalam keadaan tidak ada impuls, istilahnya dalam kondisi istirahat ya. Dalam kondisi istirahat, dimana pada saat istirahat ini artinya saraf lagi nggak kerja gitu. Maka di dalam sel, ya, di bagian permukaan dalam membran sel dan di sitoplasma dari sel saraf itu bermuatan negatif, teman-teman. Dibanding di luarnya, di cairan ekstraselulernya dia bermuatan positif. Ini kapan? Ini saat kondisi istirahat. Sementara ketika kemudian ada rangsangan datang ke sel saraf, ya bayangin, maka kemudian rangsangan itu datang ya dari dendrit ke badan sel, kemudian badan sel ke akson. Nah, di akson akan terbentuk namanya potensial aksi yang dimulai dengan apa? Jadi ketika ada rangsangan datang, maka itu akan memicu masuknya Na+ ke dalam sel saraf. Jadi dibahas di konsep membran sel, teman-teman ya. Jadi ada namanya pompa Na+ dan K+ di sana dibahas ya sebagai salah satu bentuk transfer aktif ya. Nah, ternyata di sini pompa Na+ dan K+ itu berperan dalam menciptakan yang namanya impuls listrik atau potensial aksi. Maka bayangin ketika ada rangsangan datang tadi, maka akan memicu Na+ masuk ya, pintu gerbang untuk Na+ terbuka. Jadi di permukaan membran sel itu ada protein-protein transport ya, yang nanti dia akan terbuka pada kondisi tertentu. Dan di sini ketika ada rangsangan, maka pintu gerbang Na+ di permukaan membran sel saraf ini kemudian terbuka sehingga masuklah Na+ ke dalam sana. Sehingga di bagian pangkal dari akson ini dia jadi bermuatan positif, lebih positif dibanding di luar gitu. Sehingga di luar jadi negatif, di dalam jadi apa? Positif. Maka ini kita sebut terjadi apa namanya? Depolarisasi. Terjadi depolarisasi.
depolarisasi, yang mana depolarisasi ini teman-teman ya, ini akan menciptakan yang namanya potensial aksi. Nah, potensial aksi. Maka ini artinya saraf kita lagi jalan nih ya. Nah, kemudian setelah itu proses perjalanan rangsangan akan berjalan terus sampai ujung dari akson gitu. Caranya gimana? Nanti akan berlanjut terus ya. Setelah Na plus tadi masuk di mana? Di bagian pangkal, nanti akan memicu terbukanya pintu gerbang Na plus di bagian berikutnya. Gitu. Maka nanti di teman-teman bisa lihat ini ada Na plus ya, masuk lagi di sebelah kanan dari Na plus yang sebelumnya masuk ya. Nah, di saat bersamaan ketika Na plus ini berjalan ke arah kanan ya, maka jejak dari Na plus tadi yang masuk itu semacam ditutupin dengan cara apa? K plus dipompa keluar gitu. Sehingga dia kembali jadi seperti semula, teman. Ini disebut dengan istilah repolarisasi. Jadi dijadiin seperti kondisi awalnya setelah dia mengalami potensial aksi atau mendapatkan potensial aksi. Maka kita sebut dengan istilah apa? Repolarisasi. Gitu. Maka berikutnya ya, ini akan berjalan terus teman-teman ya. Antara apa? Depolarisasi diikuti dengan repolarisasi. Depolarisasi, repolarisasi, depolarisasi, repolarisasi sampai kapan? Sampai ujung dari akson. Sampai bagian terminal akson ya. Dan ternyata ketika tiba di terminal akson, di ujung akson, nanti di sana apa namanya? Rangsangan itu tadi akan diteruskan ke sel berikutnya. Cuman antara ujung akson ujung sel saraf yang satu dengan yang lain ya, ujung akson sel saraf yang pertama dengan ujung dendrit sel saraf berikutnya itu nggak nyambung teman-teman, nggak kontak begitu. Ada celah di antaranya yang teman-teman sebut dengan istilah daerah sinapsis ya. Jadi celah yang berada di antara dua sel saraf ini, kalau teman-teman lihat gambarnya, ini disebut dengan istilah sinapsis. Jadi mereka nggak kontak begitu. Nah, bagaimana dong perjalanan rangsangan di sini? Jadi nggak pakai impuls listrik, nggak pakai potensial aksi ya, seperti halnya ketika di dalam sel saraf tadi. Jadi kita bisa membayangkan ketika akhirnya potensial aksi itu tiba di bagian ujung dari suatu akson, maka ternyata di ujung dari akson ini itu ada namanya. Jadi dibahas di konsep sel. Di sini ada vesikula transport ya. Yang berisi senyawa yang disebut istilah neurotransmitter. Nah, yang putih ini di dalam vesikula transport ini kita sebut dengan istilah apa? Neurotransmitter. Ya. Neurotransmitter ini terdapat di dalam mana? Di dalam vesikula transport. Kalau teman pelajari konsep sel, vesikula ini dihasilkan oleh Re dan badan Golgi yang berperan dalam pembuatan dan modifikasi protein. Ya, jadi neurotransmitter ini artinya udah adalah senyawa yang udah ditranskripsi, ditranslasi, kemudian dimodifikasi ya, siap untuk dikeluarkan dari sel saraf ini. Nah, mekanismenya gimana? Ringkasnya adalah ketika potensial aksi itu sudah tiba di ujung dari akson, maka ini akan memicu terbukanya pintu untuk Ca2+ gitu. Maka nanti di sini ya,
Ca2+ nanti dipompa masuk ke dalam apa namanya? Ke dalam sel. Jadi tadi ketika potensial aksi datang, ini tahap awalnya, kita anggap ini nomor 1. Kemudian nanti akan memicu masuknya Ca2+ ke dalam sel gitu. Ya. Nah, masuknya Ca2+ nanti ke dalam sel ini akan mengakibatkan neurotransmitter itu kemudian dilepaskan oleh vesicular transport keluar dari sel. Jadi nanti membran sel dari vesicular transport akan bergabung dengan membran membran selnya saraf ini. Kemudian nanti akhirnya neurotransmitter ini akan dilepaskan di cairan ekstraseluler sini, yang mana ternyata di permukaan dari sel berikutnya itu dendrit ini ada reseptornya gitu. Jadi di permukaan dari sel ini ada reseptornya. Jadi ini bisa kita sebut dengan istilah daerah postsinapsis, ya. Ini pra atau presinapsis. Nah, gitu. Maka nanti di permukaan membran sel dari postsinapsis ini ada reseptor untuk untuk neurotransmitter gitu. Di sini ada reseptor neurotransmitter. Efeknya apa? Ketika reseptor penangkap neurotransmitter itu kemudian saling nempel dengan neurotransmitter tadi, akan memicu ya masuknya Na+ ke dalam sel berikutnya itu di daerah postsinapsis, sehingga apa yang terjadi teman-teman akan memicu terjadinya potensial aksi berikutnya di sel saraf yang ini, yang kedua ini. Nah, maka kesimpulannya ya, untuk perjalanan informasi atau rangsangan di sistem saraf itu ada berapa? Ada 2 bentuk. Bentuk pertama adalah dalam bentuk potensial aksi atau dalam bentuk impuls listrik, dan ini terjadi sepanjang sel saraf atau sepanjang akson dan melibatkan 2 ion, yaitu Na+ dan K+ yang dipompa masuk dan keluar, ya. Muncul istilah depolarisasi dan repolarisasi, ya. Kemudian nanti melibatkan juga ion Ca2+. Jadi untuk sistem saraf, sel saraf itu butuh 3 ion untuk pekerjaan besar mereka, Na+, K+, dan Ca2+, dan tanpa mereka nggak bisa terjadi proses ini, teman-teman, ya. Jika Na+ dan K+ berperan sepanjang akson, maka Ca2+ berperan di ujung dari akson, yaitu akan memicu pelepasan neurotransmitter keluar dari sel saraf, yang kemudian nanti neurotransmitter ya itu kemudian akan memicu potensial aksi di sel saraf berikutnya. Gitu. Maka neurotransmitter ini adalah bentuk kedua dari bagaimana rangsangan itu dibawa di dalam sistem saraf. Jadi ada 2 tadi kita sebut. Pertama dalam bentuk potensial aksi atau impulsi, yang kedua adalah apa? Dalam bentuk neurotransmitter, yang mana neurotransmitter ini digunakan di daerah sinapsis. Dan pembahasan tentang neurotransmitter ini cukup luas, teman-teman, ya. Ada beberapa jenis sanyawanya. Mungkin teman-teman kenal istilah dopamin, ya. Ini adalah salah satu jenis neurotransmitter yang ada di otak gitu. Kemudian yang paling terkenal dan biasa keluar di soal ada namanya asetilkolin. Asetilkolin ini adalah neurotransmitter yang bekerja di sistem saraf tepi. Ya. Dan yang lainnya, ya, ada banyak ya kalau ditulis semua. Dopamin, asetilkolin, termasuk juga ada namanya epinefrin atau adrenalin ya. Ini semuanya jenis neurotransmitter yang berperan di mana? Di dalam sistem saraf. Oke, itu teman-teman tentang perjalanan
rangsangan sepanjang sistem saraf, ya. Setelah kita mempelajari detail ya bagaimana proses perjalanan potensial aksi atau impuls listrik sepanjang saraf dan juga penggunaan neurotransmitter di daerah sinapsis, maka bagian berikutnya adalah apa aja sih organ atau komponen penyusun dari sistem saraf. Namanya kan sistem. Maka sistem ya itu dibangun oleh organ-organ. Apa aja organnya? Maka secara umum organ-organ atau komponen penyusun sistem saraf itu bisa kita kelompokkan menjadi dua. Ada yang menyusun bagian dari sistem saraf pusat, ya, ada yang menyusun sistem saraf tepi. Adapun penyusun sistem saraf pusat, ya, itu teman-teman membaginya menjadi dua, ya, atau ada dua organ. Mencakup pertama diantaranya adalah otak dengan banyak banget pembagiannya. Kemudian yang kedua adalah medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Maka dua ini ya berperan untuk menerima rangsangan dari sistem saraf tepi dan mengolahnya, kemudian membalikannya lagi kemana, ke sistem saraf tepi ya, untuk memberikan efek ya, mengantarkannya ke efektor. Maka dua ini, otak dan sumsum tulang belakang, adalah penyusun utama dari sistem saraf pusat. Kemudian yang kedua adalah sistem saraf tepi. Maka sistem saraf tepi ini adalah sistem saraf yang berperan untuk menangkap rangsang atau membawa rangsangan dari indera ya menuju ke sistem saraf pusat, sebaliknya juga mengantarkan rangsangan dari sistem saraf pusat menuju ke efektor gitu. Makanya ini bisa kita bagi jadi dua sistem saraf tepi ini. Ada namanya sistem saraf aferen, ada sistem saraf eferen. Pembagian utamanya seperti itu, teman-teman. Ada sistem saraf aferen ya, maka ini yang masuk. Kemudian ada apa? Sistem saraf eferen, maka ini yang apa? Keluar. Nah, maka sistem saraf aferen itu adalah kumpulan dari saraf-saraf atau sel saraf atau neuron-neuron sensorik, teman-teman. Ya. Maka dari indera rangsangan itu nanti masuk ke sistem saraf aferen, sistem saraf aferen sebagai bagian dari sistem saraf tepi. Kemudian nanti akan diteruskan ke sistem saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian dibalikkan lagi ke sistem saraf tepi yaitu yang eferen, yang merupakan kumpulan dari neuron-neuron motorik. Gitu ya. Maka ada pembagiannya ada berapa? Ada dua, teman-teman. Aferen dan eferen. Nah, adapun eferen ya, bayangin setelah rangsangan diolah oleh otak teman-teman, ya itu akan memberikan efek gitu. Efeknya yang menjalankannya adalah efektor, yaitu otot dan juga kelenjar ya, seperti yang udah kita sebutkan di bagian sebelumnya. Maka tergantung jenis efektornya, tergantung jenis efektor yang akan didatengin, maka sistem saraf eferen ini terbagi dua lagi ya. Ada pembagian jadi dua, yakni ada sistem saraf sadar, ini terbagi dua lagi ya. Ada sistem saraf sadar
ya, yang efferent terbagi dua. Ada sistem saraf apa teman? Tidak sadar, ya. Ini kita sebut dengan istilah sistem saraf somatik atau somatis. Ini kita sebut dengan istilah sistem saraf autonom, bekerja sendiri. Gitu. Nah, ini pembagian kedua ya dari sistem saraf apa? Sistem saraf yang efferent. Maka bedanya apa? Kalau sistem saraf sadar somatis, yang membedakan dengan sistem saraf tidak sadar apa? Yaitu jenis efektornya. Teman-teman saya kira bisa nebak nih. Apa efektor dari sistem saraf sadar? Jenis dari semua otot atau kelenjar yang sifatnya sadar apa tuh teman-teman? Ya. Maka jawabannya apa? Ya, ini otot rangka atau otot lurik, gitu kan? Nah, maka teman-teman dari otak teman-teman pengen gerakin tangan, kaki atau bagian tubuh yang sifatnya sadar, lidah termasuk, maka yang menjalankannya nanti yang mengantarkannya ke sana adalah sistem saraf sadar atau somatik. Adapun yang sistem saraf tidak sadar, maka ini jenis efektornya berbeda. Ya. Maka dia adalah selain otot lurik, yaitu mencakup otot polos, apalagi jenis otot ketiga teman, otot lurik, polos, dan otot jantung ya. Otot polos, otot jantung, satu lagi apa kelupaan? Kelenjar. Gitu. Ya, jadi dia akan memerintahkan kelenjar tertentu untuk menghasilkan hormon gitu. Misalnya ngasilin hormon adrenalin gitu ya. Jadi misalnya dari hipotalamus bagian otak kita itu nanti ada neuron motorik ya. Masuk kelompok sistem saraf tidak sadar ini autonom itu akan bisa ketika kita butuh dalam kondisi stres itu kita bahas di sistem saraf simpatik ya istilahnya. Itu akan bisa memicu hipotalamus itu akan memicu kelenjar adrenal melepaskan hormon adrenalin. Dia kelenjar gitu. Maka bisa saja otot polos, otot jantung dan otot apa nih dan juga kelenjar untuk sistem saraf yang sifatnya apa? Tidak sadar. Gitu. Itu pembagian ininya ya. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir sistem saraf tidak sadar ini juga dibagi lagi. Jadi pembagiannya banyak nih ya. Nah, sistem saraf tidak sadar ini terbagi lagi jadi dua ya. Ada ini ada sistem saraf simpatik dan ada sistem saraf parasimpatik ya. Nah, maka inilah pembagian utama dari sistem saraf ya. Intinya kelompok organnya ada otak ya, ada sungsung tulang belakang yang mana mereka berdua menyusun sistem saraf pusat. Sisanya itu berupa serabut-serabut saraf ya. Serabut-serabut saraf yang berisi neuron-neuron. Ada neuron sensorik, ada neuron motorik ya, yang kemudian terbagi dua neuron apa sistem saraf efferentnya atau neuron motoriknya, ada sistem saraf sadar dan tidak sadar. Kemudian sistem yang sifatnya tidak sadar ini terbagi dua yang terakhir, ada yang sifatnya simpatik dan parasimpatik yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Di pembagian sistem saraf tidak sadar menjadi dua bagian,
yakni ada sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Nah, secara umum kedua sistem ini bekerja antagonis atau berlawanan. Ya. Jika salah satunya nanti menurunkan denyut jantung misalnya, maka yang lain meningkatkan denyut jantung. Jika yang satu meningkatkan sistem pernafasan, yang lainnya menurunkan sistem pernafasan. Intinya sistem saraf ini berperan mengatur kerja dari organ-organ lain ya pada kondisi tertentu, dan mereka bekerja berlawanan ya. Secara umum ada yang memicu atau meningkatkan, ada yang menekan atau menurunkan. Maka diantaranya apa sih perbedaan dari sistem saraf simpatik dan parasimpatik adalah yang pertama adalah di kondisi apa mereka bekerja ya. Maka sistem saraf simpatik itu bekerja pada kondisi istilahnya stres. Ya, pada kondisi stres. Ya, terutama kalau detail itu disebut dengan istilah sistem stres jangka pendek gitu. Ya. Terutama berperan dalam sistem stres jangka pendek sifatnya. Karena ada istilah stres jangka panjang, ada stres jangka pendek, dan itu lebih detail dibahas di sistem hormon atau endokrin. Nah, kemudian kalau simpatik bekerja pada kondisi stres, maka parasimpatik kebalikannya. Apa lawannya stres? Ya tidak stres, yakni rileks. Nah, ini perbedaan pertama. Maka kemudian ketika ada kondisi ini tadi, stres dan rileks, maka mereka memberikan tanggapan atau respon yang berbeda ya. Respon yang dihasilkan berbeda. Maka pada sistem saraf simpatik, responnya itu disebut dengan istilah, saya nggak terjemahin teman-teman ya, agak jelek kalau kita terjemahin, jadi kita pakai bahasa Inggrisnya aja. Istilahnya fight or flight ya. Kalau letter like-nya bertarung atau terbang gitu ya, bertarung atau lari. Nah, gimana itu? Nanti kita coba lihat ya, detailnya seperti apa. Sementara kalau sistem saraf parasimpatik, respon yang dihasilkan ketika rileks itu diantaranya adalah digest and rest, pencernaan dan istirahat ya. Maka untuk menghasilkan respon ini, dia bekerja dengan mempengaruhi organ atau sistem-sistem tubuh kita yang lain. Gimana ya? Kita coba bahas sistem saraf simpatik secara sederhana. Ya. Jadi pertama, sistem saraf simpatik sesuai namanya adalah sistem saraf yang ketika ada kondisi stres gitu, maka dia akan mengambil simpati kita gitu. Dia akan mengambil mengambil perhatian kita gitu. Mengambil perhatian kita sehingga kita bisa konsentrasi gitu. Ambil contoh stres gitu ya. Stres apa? Misalnya teman-teman bertemu dengan hewan buas gitu, hewan ganas ya. Jadi memang nggak sengaja gitu keluar rumah, ada anjing, entah anjing tetangga ya atau mungkin anjing asing gitu yang datang, dan kelihatan banget kalau dia itu lagi lagi berbahaya gitu ya, mungkin lagi marah, atau ya teman-teman tahu mungkin anjing tetangganya galak begitu dan punya pengalaman ada orang pernah digigit gitu, maka teman-teman dalam menghadapinya ini tentunya akan muncul kondisi stres ya.
akan aneh kalau teman-teman kemudian jadi rileks gitu. Ini dia dalam kondisi kayak dia mau menyerang kita gitu ya. Dia udah apa namanya menggonggong gitu ya, kemudian mulutnya terbuka dan kelihatan kalau dia ingin menyerang kita gitu. Maka kondisinya stres yang muncul nih. Nah, yang bekerja akan adalah sistem saraf simpati. Bagaimana responnya? Maka teman-teman bisa baca nih, ada dua pilihan ya. Ini maka kita pakai kata or. Fight or flight. Teman-teman akan bertarung atau teman-teman lari, terbang gitu. Maka ini hitung-hitungan, kalau teman-teman merasa bisa mengalahkan hewan tadi, misalnya bahaya tadi ya, maka teman-teman akan bertarung gitu. Tapi setelah teman-teman hitung, teman-teman kemungkinan besar akan kalah gitu ya, maka akan mendatangkan bahaya kalau teman-teman lawan, maka teman-teman pilihan keduanya adalah lari gitu. Maka apa yang teman-teman butuhin untuk menang, baik itu menang dalam artian menang bertarung atau menang lari di sini, maka yang paling utama adalah teman-teman harus punya energi besar gitu. Ya, harus punya energi gitu. Nah, untuk menghasilkan energi yang besar dan juga dalam waktu cepat, ya kita butuh energi dalam cepat, itu kurang lebih ada beberapa sistem yang dibutuhkan. Ada 3 yang pokok gitu, teman-teman ya. Apa 3 itu? Yang pertama adalah teman-teman butuh sistem yang meningkatkan apa namanya? Meningkatkan kadar oksigen gitu. Kadar oksigen di dalam darah kita gitu ya. Karena kan nanti energi itu diperoleh melalui respirasi seluler. C6H12O6 plus O2 gitu. Teman-teman butuh oksigen dan glukos gitu. Ya, C6H12O6 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2 plus ATP, butuh menghasilkan energi gitu. Maka yang diantaranya yang akan dipengaruhi adalah oksigen. Maka dia akan mempengaruhi diantaranya apa? Sistem pernafasan, respirasi gitu. Ya. Dia akan mempengaruhi sistem respirasi. Caranya gimana? Ya, dia akan meningkatkan respirasi. Di antara caranya adalah melebarkan bronkus atau bronkiolus. Dilatasi itu pelebaran, ya, melebarkan bagian bronkus atau bronkiolus gitu. Sehingga ketika melebar bronkusnya atau bronkiolusnya, maka nanti saluran udaranya tambah gede dan udara yang masuk akan lebih banyak gitu. Ya, maka ini secara langsung ini akan meningkatkan jumlah O2 di dalam darah kita nanti. Ya. Dia akan meningkatkan ini jumlah O2 di dalam darah atau di dalam tubuh ya. Nah, kemudian yang kedua yang dibutuhkan adalah glukos ya, C6H12O6. Maka caranya gimana? Nggak mungkin kan kalau ditingkatkan dengan cara meningkatkan nafsu makan ya, nggak mungkin teman-teman sempat nyari makan gitu. Terus makan dulu deh baru bertarung gitu, nggak sempat gitu. Jadi caranya gimana? Yang dilakukan adalah meningkatkan gula itu dengan cara mengambilnya dari cadangan makanan yang tersimpan terutama di mana? Di hati ya, terutama yang di hati. Nanti di sini atau di otot, intinya di sini adalah bagaimana cara meningkatkan kadar glukos di dalam tubuh, di dalam darah ya, yang nanti dibawa ke otot itu, yaitu dengan memicu sistem hormon atau sistem endokrin. Ya. Maka nanti ya sistem saraf simpatik ini akan memicu sistem endokrin. Kalau di itu hipotalamus ya. Hipotalamus bagian dari sistem saraf ini akan memicu kelenjar adrenal melepaskan hormon adrenalin ya. Ini nanti ini meningkatkan tanda panah ke atas ya, kerja dari adrenal sehingga menghasilkan hormon apa? Adrenalin gitu. Nah, adrenalin efeknya banyak banget. Ini efek berantai teman-teman ya.
hormon ini efeknya banyak banget. Yang perlu kita tulis adalah adrenalin ini akan memicu perombakan glikogen ya menjadi glukosa gitu. Sehingga kadar gula darah jadi meningkat. Ya. Kadar gula darah jadi meningkat. Nah, efek yang lain banyak banget akan meningkatkan, dia juga bisa secara langsung meningkatkan peredaran darah ya dan seterusnya atau yang lainnya. Kita cukup tulis satu itu ya untuk menegaskan saja. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga. Nah, kalau udah banyak oksigen, udah banyak glukosa gitu di dalam darah kita, yang terakhir yang paling dibutuhkan juga adalah bagaimana agar oksigen dan glukosa itu bisa sampai ke otot-otot kita dengan segera gitu. Bagaimana gula itu dan oksigen itu bisa sampai ke otot kaki dan otot tangan yang ingin bertarung atau berlari nih teman-teman. Bagaimana caranya? Yaitu meningkatkan pengangkutan mereka ke sana. Ya, maka sistem ketiga yang dipengaruhi oleh sistem saraf simpatik ini adalah sistem sirkulasi darah atau peredaran darah. Ya, maka cara kerjanya adalah dengan meningkatkan denyut jantung dan aliran darah. Maka akhirnya mereka bisa meningkatkan respirasi seluler terutama ya. Sehingga dengan meningkatnya 3 tadi itu, respirasi, kemudian kadar gula darah, kemudian denyut jantung, ini akan meningkatkan respirasi apa? Seluler gitu. Maka kebalikan ya, pada kondisi rileks ya, pada kondisi rileks teman-teman mungkin sarapan pagi-pagi gitu. Itu teman-teman rileks tuh ya. Atau pada saat teman-teman pada saat teman-teman istirahat di malam hari itu teman-teman rileks gitu. Maka pada kondisi rileks ya, istirahat memberikan respon pencernaan dan istirahatnya akan meningkat nih ya. Maka nanti 3 sistem ini akan ditekan gitu. 3 sistem ini malah ditekan, kebalikan ya, antagonis istilahnya. Maka parasimpatik akan menurunkan kerja dari bronkus dengan cara menyempitkannya. Kalau dilatasi tadi pelebaran, maka disempitkan dengan istilahnya kontriksi. Bronkus. Kontriksi lawannya pelebaran. Bukan kontraksi ya teman-teman, ini kontriksi. Kemudian yang kedua, yang sistem endokrin dia nggak pengaruh ya. Jadi endokrin itu dia dalam keadaan off saja. Nanti kalau butuh ditingkatkan ya ditingkatkan. Nggak ada istilah diturunkan ya. Adanya dirangsang untuk kerja apa enggak gitu. Nah, beda dengan yang 2 sistem yang respirasi dan sirkulasi ini bisa dinaikkan atau diturunkan. Maka ini menurunkan denyut jantung dan aliran darah. Maka ini enggak ya. Ini enggak dipengaruhi oleh parasimpatik. Nah, ini sebenarnya ada banyak banget kalau kita lengkapi teman-teman ya. Dia bisa mengatur sistem indera ya, ada istilah kapan itu stres pupilnya menyempit apa melebar begitu. Kemudian bisa mempengaruhi sistem kemih ya, kita buang air kecil apa enggak, kondisi stres apa rileks gitu dan seterusnya. Tapi kita nggak bisa lengkapi semuanya, ini banyak banget ya. Jadi kita cukup tambahkan satu lagi sebagai pelengkap apa yang dipengaruhi oleh sistem
parasimpatik terutama. Kalau yang simpatik tadi kan cenderung kita udah cerita dia menurunkan, meningkatkan ya. Maka kalau parasimpatik apa yang dia tingkatkan ya, di antaranya sesuai namanya atau sesuai dengan responnya tadi, dia berkaitan dengan sistem secara langsung dengan sistem pencernaan. Gitu. Maka kalau parasimpatik ini akan meningkatkan ya sekresi oleh kelenjar pencernaan. Ya, dia akan meningkatkan sekresi getah lambung oleh lambung, meningkatkan sekresi getah usus ya, meningkatkan nafsu makan dan seterusnya. Tapi kebalikan, sistem saraf simpatik ini akan menekan kerja dari sistem pencernaan. Di antaranya menekan sekresi oleh kelenjar pencernaan. Maka mustahil atau harusnya tidak terjadi teman-teman ketika stres gitu ya, ketemu dengan kondisi stres gitu, ketemu hewan buas ya, atau mendadak teman-teman di tengah jalan ada kecelakaan, ada orang terlindas truk gitu, teman-teman stres gitu. Tidak mungkin dadak nafsu makannya meningkat gitu kan, malah nafsu makannya menurun, tertekan begitu kan, bahkan nggak mau makan mungkin berhari-hari. Nah ini sistem saraf simpatik ini menekan sistem pencernaan dengan cara menekan sekresi dari kelenjar pencernaan dan teman-temannya. Nah itu teman-teman. Maka secara umum ya, sistem saraf simpatik dan parasimpatik itu bekerja antagonis atau berlawanan. Apakah selalu? Jawabannya umumnya ya. Tidak selalu ada sistem yang mana dia bekerja sifatnya sifatnya sinergis atau bareng-barengan. Terutama ada namanya sistem reproduksi gitu ya. Kedua-duanya meningkatkan sistem reproduksi. Kalau sistem saraf salah satunya memicu namanya ereksi, yang lain memicu namanya ejakulasi gitu. Oke, itulah teman-teman ya, ringkasan tentang pembahasan kita tentang sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Ya baik, teman-teman, kita tiba di pembahasan soal ya yang berkaitan dengan sistem saraf. Yang pertama, ini ada soal yang menanyakan tentang struktur dari neuron. Dan sangat jelas ya, sudah pernah kita pelajari detail seperti apa struktur dari neuron. Yang mana setiap neuron itu tersusun atas 3 komponen utama. Yang pertama ada namanya dendrit ya, yang bagian A ini disebut dengan istilah dendrit. Kemudian yang kedua, jika dendrit itu jumlahnya banyak ya, yang keluar dari bagian B disebut dengan istilah badan sel ya, yang dia cirinya memiliki nukleus. Kemudian bagian yang terakhir adalah jadi ada 3 ya. Yang pertama tadi ada dendrit, kemudian badan sel, dan yang ketiga adalah akson. Gitu. Jadi akson sendiri, nah ini ya, tersusun atas 3 bagian lagi ya. Ada bagian yang membungkus akson itu sendiri disebut dengan istilah
selubung mielin. Jadi yang bagian delta ini selubung mielin. Kemudian yang pilihan C disebut dengan istilah nodus Ranvier. Dan yang pilihan E ini adalah bagian ujung atau terminal dari akson. Nah ini teman ya, jadi bagian-bagian utama dari neuron. Nah kemudian yang ditanyakan adalah nama dan fungsi bagian yang ditunjukkan oleh huruf A. Nah, maka jelas ya, yakni dendrit. Di sini dendrit ada dua pilihan, B dan C. Ya, teman bisa lihat ini pilihan B dan C ada dendrit. Bedanya adalah yang B itu disebutkan fungsi menghantarkan impuls ke badan sel, sementara yang pilihan C dendrit menghantarkan impuls ke otot. Ya, maka jelas jawabannya adalah yang pilihan Bravo. Yakni dendrit itu nanti dia berperan untuk membawa impuls menuju ke bagian berikutnya, yakni badan sel gitu. Adapun yang menghantarkan impuls ke otot itu bisa kita katakan mungkin ujung akson ya gitu ya. Atau bisa kita katakan lebih luas lagi adalah neuron motorik. Kemudian soal kedua, ada pertanyaan tentang sistem saraf ya. Sistem saraf lebih luas lagi. Jadi yang pertama neuron, sekarang lebih kompleks ya. Apabila beberapa penderita stroke mengalami lumpuh pada lengan kirinya, namun dia itu masih dapat merasakan sentuhan pada anggota badan tersebut, maka dapat diduga bahwa bagian jaringan saraf yang rusak adalah jenis saraf yang mana, teman-teman? Ada saraf eferen, ini nama lain dari saraf motorik ya. Kemudian aferen ini sensorik. Kemudian intermediate ini konektor, penghubung. Pernyataannya adalah ada orang lumpuh pada lengan kirinya namun masih bisa merasakan sentuhan gitu. Jadi kalau kita sentuh tangannya itu dia bisa kita cubit lah gitu ya. Kita cubit tangannya, dia merasakan sakit namun dia nggak bisa balas cubit gitu ya. Dia nggak bisa gerakin tangannya. Maka bisa merasakan, maka itu artinya neuron yang berperan mengantarkan atau ya mengantarkan impuls dari indera dari reseptor kulitnya ya, itu berfungsi normal dan membawanya ke otak. Cuman nanti dari otak kembali ke tangan itu ada masalah gitu. Maka yang rusak adalah motoriknya, sementara yang masih benar itu sensoriknya. Karena yang ditanyakan adalah bagian yang rusak, ya, maka jawabannya yang rusak adalah neuron motorik atau saraf eferen. Kemudian yang ketiga adalah apa fungsi dari neuroglia. Maka neuroglia adalah salah satu tipe dari sel yang menyusun sistem saraf ya, dan teman-teman udah pelajari bahwasanya sel menyusun sistem saraf itu kenapa itu ada dua jenisnya, teman. Ada sel neuron, ada sel glia atau disebut dengan istilah neuroglia ya. Adapun neuron inilah yang berperan untuk mengantarkan atau membawa informasi berupa impuls listrik atau potensial aksi. Nah,
Dialah penyusun utama, dialah bagian utama dari sistem saraf ya. Adapun sel neuroglia ya ini hanya pembantu dari neuron gitu. Jadi dia membantu neuron dalam dua hal. Yang pertama adalah menyediakan nutrisi ya. Menyediakan nutrisi untuk neuron. Yang kedua adalah mendukung secara struktural. Jadi mendukung struktur dari neuron ya. Misalnya apa? Sel Schwann yang menghasilkan selubung mielin itu kemudian membungkus akson ya, sekaligus nanti tujuannya adalah mempercepat agar impuls bisa berjalan lebih cepat gitu ya di bagian neuron. Maka dari pilihan ini yang paling dekat ya, jawabannya sebagai fungsi dari neuroglia adalah memperkuat ya integritas struktur sistem saraf ya, strukturnya, kemudian mendukung nutrisinya untuk agar mereka bisa melakukan metabolisme gitu ya. Maka untuk soal ini kita jawab C. Oke.